Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Irfan Hermawan dengan NIM 1904939. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi pembelajaran dan bagaimana penerapannya. Evaluasi pembelajaran memiliki tujuan untuk melihat seberapa efektif kegiatan belajar yang sudah dialami oleh peserta didik. Di kelompok sebelumnya pernah dijelaskan mengenai diagnosis dan kesulitan belajar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kembali. Diagnosis memiliki arti proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang bermasalah. Diagnosis ini diambil dari bahasa medis juga yang berarti meneliti penyakit atau gejala-gejala yang timbul. Dalam dunia pendidikan, diagnosis ini berfungsi mengetahui kelemahan-kelemahan dari peserta didik dan potensi yang dimilikinya. Kesulitan belajar merupakan gejala yang timbul dari peserta didik ditandai dengan proses pembelajaran yang kurang maksimal dan prestasi yang menurun. Nah, bagaimana pelaksanaan diagnosis kesulitan belajar? Di sini kita mengidentifikasi anak yang mengalami kesulitan belajar, mengumpulkan data dan menentukan masalah yang dialami oleh peserta didik. Ketika sudah mengetahui masalah yang dialami peserta didik, kita dapat memberikan saran dan penanganan agar pembelajaran yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Tindak lanjutnya adalah proses evaluasi pembelajaran itu sendiri. Dalam evaluasi pembelajaran sangat penting untuk melihat proses perkembangan peserta didik. Maka dari itu fungsi dari diagnosis dan kesulitan belajar ini untuk menentukan awal dari kesulitan atau kelemahan peserta didik agar kita dapat mengetahui apakah hasil evaluasi pembelajaran ini mencapai harapan atau tidak. Sebagai contoh, ketika saya SMK dahulu, saya dipertemukan dengan guru PPL. Di sana beliau memberikan metode evaluasi pembelajaran dengan menggunakan tes tulis. Di awal sekolah atau semester kita mengisi pretest dengan soal yang sesuai dengan mata pelajaran. Lalu di akhir pembelajaran atau di akhir semester dilakukan post test dengan soal yang serupa dengan pretest. Dari hasil pretest dan post test dapat dilihat bagaimana perkembangan sebelum melaksanakan kegiatan belajar dan sudah. Ketika hasil dari post test ini bisa lebih baik dari pre-test, berarti ada perkembangan yang dialami oleh peserta didik selama proses belajar mengajar. Itu salah satu contoh evaluasi penerapan dari evaluasi pembelajaran. Terima kasih.